Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah. Nabi mengunjungi mereka, lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun, kenapa kalian berhenti zikir? Ini orang Wahabi gak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil, aku melihat rahmat turun, maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru. Itu aneh, ya, berarti dia nggak mengerti politik langit, ya, nggak ngerti dia. Orang begini jahil billah, dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru, zikir, gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya, bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan, ya, satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana, datang, adik kelasnya datang buat majelis, diperintahkan guru, apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah subhanahu. Tetapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya, kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka nggak silaturahim, nggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya, ya. Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah. Gak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang, ijtama'u, apa arti ijtama'u? Berkumpul, yazkurunallah, mereka mengingat Allah, illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu, Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Ratib apa, teruslah. Nanti kita buat Ratib Al-Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan, masa saya buat Ratib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran,
berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, nggak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja, Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurun Allah. Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih segar. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya, mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah, masih segar. Nggak tahu tuh Buya Syar'i lah ya, itu berapa umur gitu ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja. Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurun Allah, hadis Imam Ahmad dan Hakim, marran Nabi SAW fakaffu. Nabi mengunjungi mereka, lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi gak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir, orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib. Hidupkan itu, majelis zikir, thariqat yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu, karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Thariqat dengan thariqat tidak boleh merasa lebih tinggi ya, itu cuma metodologi. Maka thariqat yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain ya, boleh merasa thariqat kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah itu bid'ah itu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, lebih. Pertama, manfaat zikir ya, annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiru.
Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak. Ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, 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 itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu kunut aja susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya dia sama imamnya. Annahu yurdir rahman azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma 'anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa syaitan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah.